Selamat datang di video ini. Sanksi Barat telah menimbulkan hambatan besar bagi sektor teknologi penerbangan Tiongkok, namun Desember 2020 menandai momen penting ketika Tiongkok meluncurkan pencapaian revolusioner, yaitu pengumuman mesin pesawat baru yang mampu mencapai kecepatan hipersonik hingga Mach 16. Terobosan ini memungkinkan navigasi mengelilingi bumi dalam sekejap, sangat kontras dengan kecepatan maksimum pesawat tercepat saat ini, Mach 9,8. Kemajuan ini tidak hanya menantang dominasi Amerika Serikat dalam teknologi penerbangan, tetapi juga mengawali diskusi global yang luas mengenai implikasi teknologi hipersonik. Bagaimana lompatan dalam teknologi hipersonik ini akan membentuk kembali strategi penerbangan militer dan komersial global terus mengikuti seiring kita mengeksplorasi lebih jauh dampak masa depan dan potensi penerapannya. Pada akhir tahun 1980-an, kemajuan signifikan dalam teknologi penerbangan mendorong Tiongkok untuk berinvestasi besar-besaran di sektor ini, yang menandai fase penting dalam perkembangannya. Kemajuan pesat ini membuat khawatir negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap sanksi yang menargetkan perusahaan penerbangan militer Tiongkok dan membatasi akses mereka terhadap teknologi dirgantara canggih, termasuk sensor penting dan sistem navigasi, sama seperti Jepang dan Korea Selatan. AS juga menerapkan kontrol ketat terhadap ekspor seperti mikroelektronik ke Tiongkok. Meskipun terdapat upaya-upaya ini, sanksi tersebut mendorong lonjakan inovasi independen di Tiongkok. Sejak tahun 1983, Tiongkok telah membuat kemajuan penting di sektor dirgantara dengan berhasil mengembangkan mesin turbojet WS-14 yang digunakan pada jet tempur JH-7. Meskipun ada yayasan teknis NASA pada saat itu, mesin ini menandai terobosan perdana Tiongkok di sektor penerbangan. Memasuki awal abad ke-21, Tiongkok mengumpulkan keahlian substansial baik dalam perancangan maupun pembuatan mesin pesawat terbang yang secara bertahap memantapkan kedudukan globalnya. Kemajuan terbaru termasuk mesin turbojet WS-15 yang menggabungkan material paduan suhu tinggi yang canggih dan mencapai peningkatan signifikan dalam efisiensi pembakaran dan integrasi daya dorong. Mesin turbojet WS-15 telah secara khusus memperkuat kemampuan pesawat tempur canggih Tiongkok. Namun, pengenalan mesin baru ini telah memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Kemampuan hipersoniknya meningkatkan prospek memungkinkan pesawat mencapai tujuan global manapun hanya dalam waktu 2 jam setelah keberangkatan. Kemunculan teknologi ini tidak hanya mendorong batas-batas yang ada saat ini dalam penerbangan internasional, tetapi juga memicu kekhawatiran keamanan global. Mesin baru ini dikenal sebagai mesin jet detonasi miring. Mesin ini menggunakan metode pembakaran yang ekstrim selama penerbangan supersonik yang mampu melepaskan lebih dari 70% energi dalam ruang yang sangat kompak dan jangka waktu yang singkat. Kemajuan ini merupakan lompatan besar bagi Tiongkok dalam teknologi mesin dirgantara, menghadirkan tantangan baru bagi para pemimpin teknologi global lainnya. Metode pembakaran detonasi miring yang baru dikembangkan oleh Tiongkok menawarkan efisiensi termal 2 kali lipat dibandingkan dengan metode pembakaran isobarik tradisional. Peningkatan efisiensi yang signifikan ini menempatkan kinerja konsep mesin inovatif ini di atas semua teknologi yang ada di seluruh dunia. Mesin pesawat tercepat saat ini, X-15 milik NASA yang dikembangkan pada tahun 1960, memungkinkan kecepatan hingga Mach 6,7. Namun desain mesin X-15 yang rumit gagal ketika diuji. Dengan mesin detonasi miring yang bertujuan untuk kecepatan sekitar Mach 30, diperlukan kondisi pengujian yang lebih ketat. Pengujian yang dilakukan di terowongan angin hipersonik JF-22 telah menunjukkan bahwa mesin jet detonasi miring Tiongkok mencapai kinerja yang luar biasa mampu mencapai kecepatan hingga Mach 16. Terobosan ini menandai kemajuan signifikan dalam teknologi penerbangan, membuka jalan bagi peluang baru dalam penerbangan supersonik berkecepatan tinggi.
Secara teori, sebuah pesawat yang dilengkapi dengan mesin detonasi miring Tiongkok dapat mencapai kecepatan tak tertandingi sehingga memungkinkannya mencapai tujuan manapun di seluruh dunia dalam waktu sekitar 2 jam. Berbeda dengan mesin J85-15 yang dikembangkan oleh Amerika Serikat yang diperkenalkan pada periode yang sama dengan kecepatan maksimum hanya Mach 2,2, hal ini jelas menggarisbawahi keunggulan mesin Tiongkok. Mesin Tiongkok tidak hanya beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada mesin hipersonik Amerika tetapi juga mempertahankan kecepatan melebihi Mach 5 secara konsisten. Mampu menaikkan pesawat dari landasan pacu ke ketinggian melebihi 30 km di stratosfer. Mesin ini terus berakselerasi untuk penerbangan antar benua hanya dalam waktu 1 atau 2 jam. Terlebih lagi, mesin ini mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar dibandingkan mesin jet tradisional, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengurangan emisi. Terobosan ini tidak hanya mewakili tonggak sejarah dalam teknologi penerbangan tetapi juga menghadirkan tantangan berat bagi industri penerbangan AS. Yang mendorong upaya penelitian dan pengembangan yang intensif agar tetap kompetitif di kancah teknologi global. Memang, mesin pesawat secara historis telah memberikan tantangan bagi industri penerbangan Tiongkok yang mencakup kedua sektor militer dan sipil. Namun, kemajuan baru-baru ini dalam pengembangan mesin jet detonasi miring mewakili lompatan ke depan yang substansial, yang dipimpin oleh Laboratorium Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Proyek ini memperkenalkan metode pengiriman bahan bakar yang inovatif. Alih-alih menyebarkan bahan bakar langsung ke saluran masuk, pendekatan baru ini melibatkan prapenyuntikan bahan bakar untuk mesin. Gas yang mudah terbakar kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar melalui gelombang kejut untuk menyalakan bahan bakar. Metode ini secara efektif mengurangi masalah seperti konsumsi bahan bakar yang berlebihan dan getaran mesin, serta secara signifikan meningkatkan kinerja keseluruhan dan stabilitas operasional dengan mengoptimalkan detonasi. Sistem ini menggunakan gelombang kejut. Dengan meningkatkan efisiensi detonasi, mesin dapat mempertahankan kecepatan supersonik dengan andal selama penerbangan berkecepatan tinggi. Kemajuan ini menawarkan keuntungan yang signifikan baik untuk kinerja strategis maupun taktis pesawat, membuka kemampuan baru untuk melaksanakan misi rumit yang menuntut kecepatan dan stabilitas tinggi. Metode detonasi miring mewakili peningkatan yang nyata dibandingkan metode pembakaran injeksi vertikal tradisional. Pendekatan ini memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih menyeluruh sehingga menghasilkan suhu pembakaran yang lebih tinggi dan peningkatan daya dorong yang penting untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi dan jangkauan penerbangan yang lebih luas. Terobosan dalam teknologi ini telah memberdayakan mesin baru Tiongkok untuk mencapai prestasi luar biasa dalam penerbangan hipersonik. Tidak hanya melampaui mesin scramjet dalam hal kecepatan namun juga memperluas potensi penerapan dan inovasi pesawat terbang. Langkah ini menempatkan mesin ramjet detonasi miring Tiongkok di garis depan teknologi penerbangan. Menggarisbawahi kemampuan mereka untuk mendefinisikan ulang batas-batas teknologi penerbangan berkecepatan tinggi dan kemampuan penerbangan jarak jauh. Kemajuan ini menyoroti peran penting dari inovasi dan adaptasi berkelanjutan dalam lanskap teknologi dirgantara yang dinamis. Ketika membandingkan kemajuan di bidang ini dengan kemajuan yang dibuat oleh Amerika Serikat, X-43A mencapai kecepatan hingga Mach 7 pada tahun 2004 tetapi hanya beroperasi selama 11 detik sebelum menemui anomali. Kemudian, pada tahun 2013, X-51 mencapai kecepatan mulai dari Mach 4,8 hingga 5,1 dengan durasi penerbangan yang diperpanjang. Namun, pencapaian ini menggarisbawahi rintangan teknis yang dihadapi AS dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Hal ini menekankan pentingnya mengembangkan teknologi tambahan guna meningkatkan kinerja dan stabilitas mesin untuk penerbangan hipersonik yang berkelanjutan. Pengembangan mesin jet di Tiongkok mewakili momen penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi manusia,
menawarkan prospek baru untuk melampaui kendala yang ada dan mendefinisikan kembali masa depan penerbangan hipersonik. Ini tidak hanya sebuah langkah maju dalam bidang penerbangan namun juga memiliki potensi untuk mempengaruhi persepsi global mengenai transportasi dan pertahanan. Mesin baru Tiongkok telah mengatasi hambatan teknis dibandingkan dengan teknologi AS saat ini yang menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten. Namun, membuat mesin jet baru tetap merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Pada tahun 2023, sebuah tonggak penting tercapai ketika pesawat tak berawak perdana Tiongkok yang dilengkapi dengan teknologi ini menyelesaikan penerbangan perdananya di lokasi tertutup di Provinsi Gansu. Mesin berbahan bakar kerosen ini menunjukkan kemampuan pengapian yang cepat dan dapat mempercepat pesawat dari 0 hingga beberapa kali kecepatan suara selama pengujian. Daya dorongnya mencapai 1000 Newton. Kemajuan ini mewakili lompatan signifikan dalam teknologi penerbangan, menggambarkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi juga melampaui beberapa upaya AS dalam teknologi hipersonik. Pencapaian ini menetapkan standar baru dalam bidang teknik dirgantara dan menggarisbawahi prestasi Tiongkok yang semakin meningkat dalam bidang yang sangat kompetitif ini. Uji coba yang berhasil ini berpotensi memberikan dampak besar pada berbagai sektor, mulai dari roket luar angkasa hingga pesawat udara komersial, pesawat militer, dan peluru kendali. Meskipun mesin ini berasal dari Tiongkok, mesin ini belum digunakan secara resmi karena penyempurnaan teknologi yang sedang berlangsung dan peningkatan bertahap pada fasilitas pengujian Tiongkok. Kemajuan pesat dalam pengembangan mesin jet dan pesawat hipersonik menunjukkan prospek yang menjanjikan bagi teknologi penerbangan dan dirgantara. Pematangan dan penerapan efektif teknologi penerbangan baru oleh Tiongkok berpotensi menempatkan negara ini sebagai pemimpin global dalam penerbangan di masa mendatang. Kemajuan ini tidak hanya mempercepat industri penerbangan Tiongkok namun juga meningkatkan pengakuan global atas kemampuan inovatif mereka dalam teknologi dirgantara. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.